Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mama Risa, channel YouTube untuk berbagi tutorial seputar pendidikan dan tutorial lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan TOEFL beserta latihannya. Dan di sini pembahasannya mengenai clauses with, there, and it. Sebelumnya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang sedang berjuang dalam tes TOEFL, saya sudah membuat video yang berkaitan dengan materi ini. Jadi materi ini sebenarnya adalah materi kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu Incomplete Independent Clause. Jadi Bapak Ibu untuk bisa mengakses video sebelumnya bisa klik di descriptive box di bawah ini untuk mempelajari tentang video yang berkaitan atau video sebelum ini, seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya, dan jangan lupa untuk membunyikan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan notifikasi ketika saya membuat video pembelajaran berikutnya. Baik, di sini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Clauses with, there, and it. Beberapa clauses itu ada yang diawali dengan there dan it daripada subjek. Jadi di materi sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan bahwa dalam satu kalimat itu akan terdiri dari subjek, verb, dan objek pada kalimat verbal, dan juga terdiri dari subjek be plus complement subjek pada kalimat nominal, Bapak Ibu dan adik-adik. Nah, namun di sini kita tahu bahwa ada sebuah kalimat atau clause yang diawali oleh there dan juga it. Maka kita tidak perlu menyalahkan atau kaget ketika sebuah kalimat itu tidak diawali oleh subjek, namun diawali oleh it dan juga there. Dan polanya kita akan tahu di pembahasan ini Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. There dan it ini dinamai dengan expletives. Jadi kalau ada yang menyebutkan expletives itu adalah there dan bentukan dari it. Expletives there. There are many skyscrapers in the New York City. Ini adalah kalimat yang terdiri dari satu clause yang diawali oleh expletive there. Susunannya pada contoh yang pertama itu adalah there, kemudian disusul oleh be, be-nya menggunakan are, dan subjeknya many skyscrapers. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kadang yang mengecoh itu adalah are, be-nya ini, apakah menggunakan is atau are seperti itu, atau was, were. Jadi kita mempertimbangkan ke subjeknya Bapak Ibu. Karena subjeknya di sini adalah many skyscrapers adalah bentuk jamak, maka be-nya itu mengikuti. Jadi be ini mengikuti subjeknya. Subjeknya itu ada di belakang Bapak Ibu, bukan di depan ya. Jadi kalau misalnya a skyscraper aja gitu. Jadi karena misalnya pakai satu pencakar langit, maka di sini pakai there is, disesuaikan dengan subjeknya. Contoh yang kedua yaitu there was a good movie on television last night. Nah, begitupun di contoh kedua, ini adalah kalimat yang terdiri dari satu clause yang diawali oleh expletive there. Nah, di sini there, kemudian be menggunakan was, kemudian subjeknya dalam kalimat ini adalah a good movie. Nah, seperti yang saya katakan barusan Bapak Ibu, bahwa untuk menentukan be-nya ini adalah berdasarkan subjek. Karena subjeknya tunggal, a good movie, maka kita menggunakan subjek tunggal. Kenapa kok was, kok bukan is? Karena dalam satu kalimat ini ada keterangan waktunya last night, berarti lampau. Makanya di sini tidak memakai is walaupun tunggal tapi memakai was, seperti Bapak Ibu. Kita lanjut untuk membahas expletive it. Contoh yang pertama adalah it is important to be punctual for appointments. Nah, polanya adalah it ini diikuti oleh be, is, kemudian adjective important, kemudian infinitive to be punctual for appointment. Jadi ini adalah bentuk kalimat yang diawali oleh it. It is important. It, kemudian be, kemudian adjective. Kemudian untuk
Contoh yang kedua, it was in 1959 that Alaska became a state. Jadi di sini it-nya diikuti oleh B-nya pakai was karena adverbialnya menggunakan in 1959. Jadi it itu bisa juga diikuti oleh be dan juga adverbial. Di sini diikuti oleh noun clause, ada that-nya. Contoh yang ketiga, it takes a long time to learn a language. Di sini it diikuti oleh verb take. Nah, verbnya ini juga mengikuti yang it Bapak Ibu. Jadi di sini karena it maka menggunakan takes ya, bukan take. A long time to learn a language. A long time ini merupakan time phrase. Kemudian to learn a language itu merupakan infinitive. Jadi perbedaan dari expletive yang there itu Pak Ibu, kalau it ini menyesuaikan dengan it-nya ya, karena it ini merupakan bentuk singular maka menggunakan bentuk singular semua. Seperti is, kemudian was, ini menggunakan was karena sudah lampau ya. Ada adverbialnya yang lampau. Kemudian di sini bentuk singular bukan take melainkan takes. Kemudian contoh yang terakhir adalah it was David who did most of the work. Di sini it diikuti oleh be was, kemudian diikuti oleh noun, dan who did most of the work itu merupakan dative clause. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu nih bahwa tidak semua satu kalimat yang berasal dari clause itu harus polanya subject, verb, dan objek. Ada there, kemudian kalau diawali oleh there itu kan dibalik Bapak Ibu. Jadi there duluan, seperti ini, baru subjek, bukan subjek duluan, seperti itu. Itulah gunanya kita mempelajari expletive there dan it. Kemudian soalnya apa sih yang ada di TOEFL ketika kita mempelajari ini? Nah, dalam soal TOEFL yang diawali oleh expletive there dan it, terkadang akan kehilangan bagian di dalamnya, ada missingnya gitu. Misalnya kehilangan subjeknya, be-nya, atau verb-nya. Misalnya di there ini, kemudian di sininya tuh kosong Bapak Ibu. There bla 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 many skyscrapers in the New York City. Jadi di sini ketika kosong ininya, maka kita tahu bahwa di there itu diikuti oleh be dan ditentukan be-nya itu adalah berdasarkan subjeknya, karena subjeknya jamak, misalnya di sini many skyscrapers, maka di sini kita berikan be yang jamak juga. Nah, itulah gunanya kita mempelajari tentang expletive there. Begitupun juga dengan expletive it. Maka kita tahu nih Bapak Ibu bahwa be di sini mengikuti yang it dan polanya bisa seperti ini. Karena kadang-kadang di incomplete independent clause ini yang muncul 3-4 soal dalam keseluruhan soal structure di YouTube, di TOEFL ini ada missing, ada sesuatu yang hilang dari sebuah clause tersebut. Kemudian kita langsung menuju contoh soalnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah in Michigan bla 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 over 600 feet deep. Di sini kita teliti dulu Pak Ibu. Ketika kita mendapati soal seperti ini, kita teliti mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya. In Michigan ini, kita tahan dulu. Ini merupakan adverbial ya. Ini karena menerangkan tempat. Kemudian di sini kosong, ini kira-kira missingnya yang mana. Kemudian over 600 feet deep ini tidak ada, bukan ciri-ciri subjek, tapi ini merupakan ciri-ciri dari objek. Jadi dalam satu kalimat ini Bapak Ibu sudah diketahui bahwa tidak ada subjek dan tidak ada verbnya. Jadi tugasnya adalah kita akan mencari tahu dari pilihan A, B, C, D ini mana yang mengandung subjek dan mana yang mengandung verb. Apakah salt deposits, apakah where salt deposits are, apakah having salt deposits, atau there are salt deposits. Yuk kita lanjutkan ke pembahasan. Kita baca lagi Bapak Ibu soalnya in Michigan bla 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 over 600 feet deep, dan jawabannya adalah there are salt deposits. Nah,
Kenapa jawabannya adalah there are salt deposits? Nah, karena jawaban D benar, susunan expletive there plus be plus subject itu sudah benar. Jadi ada there, ada are, kemudian ada subjeknya. Jadi susunan seperti ini benar ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya Ibu rancu ke jawaban yang A, salt deposits. Ibu misalnya di sini mau disangka misalnya salt ini adalah subjeknya, kemudian deposits-nya ini adalah verb-nya. Padahal sebenarnya salt deposits ini merupakan noun clause ya. Ini merupakan noun clause, noun plus noun yang berupa noun clause, salt deposits. Makanya jawaban A itu salah karena kurang verb-nya. Di sini kurang verb-nya, salt deposits. Kemudian nggak ada verb-nya, langsung over 650. Jadi jawaban yang A salah. Jawaban B salah karena mengandung subordinator where sebagai pengenalan clause. Dan jika digabung, kalimatnya tidak logis karena hanya mengandung satu clause. Nah, kenapa kok B salah? Karena di sini, di sini ada subjeknya salt deposits, kemudian ada verbnya A, namun kesalahannya adalah ada di depannya ada kata-kata where gitu, di mana salt deposits are gitu kan. Nah, ketika ada where sebelum salt deposits are ini, maka diharapkan di sini tuh akan ada clause lagi, Bapak Ibu. Jadi kalimatnya itu sebenarnya in Michigan, where salt deposits are over 600 feet deep, akan ada clause lagi untuk menerangkan where salt deposits are bla 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 sampai feet deep-nya ini. Jadi yang B itu salah. Andaikan nggak ada where-nya, salt deposits are itu bisa jadi di sini Bapak Ibu karena sudah mencukupi syarat terbentuknya satu clause, ada subjek dan ada verb be di sini. Namun karena ada where maka salah Bapak Ibu. Kemudian kenapa jawaban C salah? Jawaban C salah karena kurang verbnya juga. Having salt deposits. Nah, having di sini bukan verb ya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu misalnya mengenal tentang present continuous yang ada havingnya. Karena kalau continuous itu Bapak Ibu harus diawali oleh be. Sedangkan having ini merupakan gerund ya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah masih having salt deposit ini kalau digabung merupakan noun clause. Jadi ini kekurangan verbnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal di atas adalah there are salt deposits in Michigan. There are salt deposits over 600 feet deep. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bla bla bla, a tomato plant from 75 to 85 days to develop into a mature plant with ripe fruit. Nah, sama seperti soal sebelumnya Bapak Ibu, kita harus meneliti mana subjek, verb, objek atau mana subjek, be dan objeknya. Nah, di sini Bapak Ibu kita ketahui bahwa ada di depan, maka biasanya kalau di depan itu antara subjek ataupun verbnya. Nah, a tomato plant ini sudah noun clause ya Bapak Ibu. Jadi walaupun plant itu ada kalanya berfungsi sebagai verb, namun di kalimat ini plant itu adalah noun. Jadi tanaman tomat maksudnya a tomato plant. Ini adalah noun clause from 75 to 85 days to develop. Nah, walaupun develop ini juga verb, namun ada to di sini. Jadi ini gugur untuk menjadi main verb atau verb utama dalam kalimat ini. Dan ini adalah infinitive. Into a mature plant, ini sama ya, a mature plant ini merupakan noun clause, ini bukan verb, with ripe fruit. Jadi dalam satu kalimat ini Bapak Ibu tidak ada subjek dan tidak ada verbnya. Jadi kita akan mencari mana jawaban mana pilihan di sini yang ada subjek dan ada verbnya Bapak Ibu. Nah, jawaban A benar. Nah, kenapa kok jawaban A yang benar? Karena memenuhi expletive it dan verb. Ini ada it dan verb. Jadi ada subjeknya, ada verbnya. It takes a tomato plant from bla 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 sampai ripe fruit. Kemudian kenapa kok B dan D salah? Jawaban B dan D salah karena tidak terdapat main verb. Ini tidak ada main verbnya ya. Jadi to take sama by taking ini bukan main verb.
Jadi ini merupakan infinitif ya Bapak Ibu, dan ini tidak ada subjeknya. Jadi ini bukan main verb, dan tidak ada subjeknya. Kalau milih jawaban B dan D, maka satu kalimat ini di atas ini bukan kalimat Bapak Ibu, belum bisa dikatakan kalimat. Kemudian yang C, nah ini salah ketik ya Bapak Ibu. Jawaban C salah karena akan membentuk noun clause yang salah dalam kalimat. Jadi ada kata-kata that itu merupakan noun clause Bapak Ibu. Nah, ketika kita pilih jawaban C, maka kalimatnya akan seperti ini Bapak Ibu. That takes a tomato plant from 75 to 85 days to develop into a mature plant with ripe fruit. Ini merupakan noun clause masih Bapak Ibu, dan ini butuh sesuatu setelah ini. Jadi harus ada verbnya di sini, kemudian ada objeknya di sini atau ada clause lain. Jadi untuk memilih jawaban C, that takes ini salah Bapak Ibu, karena sama tidak akan memenuhi persyaratan soal ini menjadi sebuah kalimat. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk pembahasan soal TOEFL pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan clauses with there and it. Sampai berjumpa di pembahasan TOEFL berikutnya. Jangan lupa Bapak Ibu, jika video ini bermanfaat, tolong klik tombol like dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.